Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di pembahasan video sebelumnya kita sudah membahas area kerja pada CorelDRAW ya teman-teman. Nah, di pembahasan video kali ini kita akan membahas tool-tool yang ada pada CorelDRAW ini teman-teman. Yang mana tool-tool ini berfungsi untuk membantu kita dalam proses mendesain khususnya di CorelDRAW ini teman-teman. Nah, untuk mengetahuinya, simak video ini ya teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini dan aktifkan notifikasi lonceng untuk info terbaru. Nah, langkah awal teman-teman seperti biasa, teman-teman bisa membuka layar kerja CorelDRAW. Kebetulan saya menggunakan Corel versi X8 ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan Corel apa saja. Saya rasa tool-toolnya nggak jauh beda, paling beda-beda sedikit, fungsinya sama. Oke, sebelum masuk ke penjelasan tool-tool, kita impor dulu gambar satu ya teman-teman. Contoh gambar itu. Nah, gambar ini aja deh. Teman-teman bisa lakukannya seperti ini, klik kanan mouse dan tahan, lepaskan, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, fungsi tool yang pertama, tool yang tanda panah ini teman, nama toolnya Pick Tool, yang mana tool ini berfungsi untuk select atau menseleksi gambar objek ini, dan kita bisa mengatur dan memindahkan gambar ini sesuai keinginan kita teman-teman. Nah, kita lanjut ke fungsi yang kedua. Nah, fungsi Shape Tool ini dia berfungsi untuk mengatur atau merubah garis-garis pada titik-titik objek ini teman-teman. Misal kita ingin memerengkan objek ini atau menggeser titik ini. Nah, ini juga, yang di bawah juga. Nah, itulah fungsi Shape Tool itu ya teman-teman. Ada banyak sebenarnya teman-teman. Ada smooth, smear, wheel, attack, dan repel. Teman-teman bisa cobanya satu persatu. Lanjut ke, nah, seperti yang kita tahu, crop itu berfungsi untuk mengecilkan gambar ya teman-teman, atau mengecilkan objek. Nah, dengan tool ini kita bisa mengecilkan gambar ini dengan mudah ya teman-teman. Tinggal kita klikkan kayak gini di layar kerja kita, lalu kita atur berapa besar yang kita inginkan atau berapa besar yang kita ingin crop. Misal sebesar ini, kita enter. Nah, maka hasilnya seperti itu. Itulah fungsi dari tool crop tadi ya teman-teman. Nah, kita lanjut dulu ke tool selanjutnya, itu nah, tool ini berfungsi untuk membuat garis, yang mana garis ini nantinya akan menjadi sebuah objek teman-teman. Nah, misal kita sudah membuat garis, lalu kita coba kasih warna. Nah, itulah fungsi dari tool freehand tadi ya teman-teman. Kita dapat membuat atau membentuk objek dengan garis sesuai bentuk yang kita inginkan. Nah, fungsi bezier sama. Nah, yang membedakannya itu yang bezier ini bisa kita lengkung-lengkungin teman-teman. Kita coba kasih warna. Nah, sama, berarti sama ya teman-teman. Cuman bedanya yang tadi nggak bisa lengkung, ini bisa. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya fungsi polyline.
Sama dengan yang freehand-nya tadi ya teman-teman. Nah, sama berarti. Nah, kita lanjut. Nah, tool ini adalah tool yang menyediakan bentuk persegi 4 atau persegi panjang ya teman-teman. Kita nggak perlu bentuk dengan garis, langsung jadi objeknya ya teman-teman. Nah, kita kasih warna, jadi itu fungsi saya panggil tool itu ya teman-teman. Nah, ada juga namanya ellipse tool. Nah, ellipse ini bentuk objeknya lingkaran ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, agar lingkarannya sempurna, kita dapat melakukan klik tahan pada keyboard Anda yang akan Anda klik Ctrl tahan. Nah, maka akan secara otomatis besar lingkarannya sama. Bisa kita buktikan di sini ya teman-teman. Nah, itulah ya teman-teman. Kita lanjut yang tool ini. Tool ini adalah text tool. Teks berarti kita dapat membuat teks, misal ganteng ya teman-teman. Nah, ini bisa diletakkan di sini. Itulah fungsi dari tool yang tadi ya teman-teman. Nah, ada juga namanya tabel. Kalau tabel berarti ini dia, tabel berisi teks. Nah, dalam tabel ini teman-teman bisa menambahkan teks. Itu maksudnya teman-teman. Lanjut. Berarti kita buat dulu objek. Nah, kita coba tool drop shadow ini teman-teman. Kita arahkan kursor ke objek yang tadi, tarik kemana Anda mau pencahayaannya. Nah, itulah fungsi dari drop shadow tadi ya teman-teman. Kita dapat menambahkan bayangan pada objek kita. Nah, ada lagi namanya kontur. Kita coba. Nah, fungsi kontur tadi. Caranya sama seperti yang drop shadow tadi ya teman. Kita tarik keluar, kursor kita ke luar ini. Nah, lanjut. Nah, semua ini sama ya teman-teman. Fungsi semua ini adalah memanipulasi objek. Ada namanya drop shadow, kontur, blend, distort, envelope, extrude. Nah, kita lanjut ke tool yang selanjutnya, yaitu tool ini berfungsi untuk mentransparankan objek. Kayak gini contohnya tuh. Nah, objeknya akan sebagian membayang atau hilang gitu teman-teman. Objeknya kelihatan ada cahaya yang muncul dari luar gitu ya teman-teman. Kita bisa tambah ini. Nah, lanjut. Ini ada namanya. Nah, ini fungsinya yaitu menseleksi warna pada objek. Misal teman-teman kesusahan dalam memilih warna, ada warna yang teman-teman inginkan di objek, misalnya kayak yang biru ini. Teman-teman bisa menyeleksinya dengan ini, maka akan terseleksi. Lalu teman-teman bisa aplikasikan dengan menggunakan tool interactive file tool ini teman-teman. Kita klik ini, maka akan secara otomatis dia akan menyeleksi color tadi, color yang teman-teman yang seleksi tadi, dan teman-teman bisa meletakkannya di objek yang teman-teman inginkan. Nah, itu ya teman-teman. Lanjut ke
menyesuaikan, seperti halnya eraser, zoom, dan yang lain-lain. Nah, itulah pembahasan dari tool-tool yang ada pada CorelDRAW, khususnya CorelDRAW X8 ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan paham dengan pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini dan aktifkan notifikasi lonceng untuk info terbaru.